Mbak Grace, Pin, jam ya, 19.59. ya Mas, gimana nih? Kita mau mulai aja. Oke, mari kita Kita mulai aja. menghitung. Oke, Ya, silakan disapa teman-temannya semua. iya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman yang sudah Selamat memfollow Mas malam semua Riki. teman-teman yang Mungkin ada juga, mantengin IG dan juga mantengin YouTube betul Lentera sekali. Bumi Nusantara. Iya, selamat datang nih di Nah, malam Sabtu ini ya. Malam Sabtu ini malam malam Minggu, Minggu hari sekarang, Sabtu. malam Minggu. Betul. Malam Minggu. Ya, Nah, malam ini Minggu dari Ciheras. kita mau santai sambil Ya. ngobrol-ngobrol, menambah wawasan, mungkin juga jadinya menggali lagi gitu, atau juga menantang apa sih yang udah ada di pikiran kita sendiri. Nah, dari Iya. malam-malam ini kita Nah, ngobrol kita ya, Mas. kita cerita-cerita aja. Biar biar asik lah. Ya, Ya dong, biar udah teman-teman nih. tenang sedikit. Waduh, siap Mas. Jadi kita nih, biar seru cerita-ceritanya pasti harus ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Nah, ini nanti jadi tugas Oke. aku di sini menanyakan beberapa Perkenalan diri pertanyaan. dulu, perkenalan diri dulu. Oh, bener juga. Perkenalkan Aku dulu. pikir Lupa orang-orang udah pada memperkenalkan kenal diri. aku. Oh iya, selamat malam teman-teman semua. Saya Grace Praginangin. Saya pernah bergabung dalam tim Lentera Bumi Nusantara dan masih juga mendukung dalam berbagai hal juga di Lentera Bumi Nusantara. Dan sekarang saya bergabung bersama Energi Akademi Indonesia. Itu teman-teman bisa cek ya di Instagramnya @energiakademi-indonesia. Nah, jadi malam ini saya diberikan kesempatan sama abang mentor saya sendiri, Mas Riki Elson, untuk membahas, untuk ngobrol-ngobrol tentang mobil listrik. Tesla datang, Bang Riki bisa apa? Nah, itulah judulnya ya. Bisa apa coba? Ini Nggak kayaknya bisa mungkin apa-apa. jadi ini buat teman-teman mungkin yang udah pernah ke Ciheras, udah tahu, udah kenal Mas Riki, udah belajar, udah banyak hal lah yang bisa dipelajari dari Mas Riki dan juga teman-teman dari tim Lentera Bumi Nusantara. Nah, tapi memang untuk malam ini kita akan banyak membahas tentang itu tadi ya Mas Riki ya. Bagaimana ya, salah Iya, satu topiknya adalah ketika si Tesla yang di ownernya adalah Elon Musk. Kalau malam ini kita mau ngobrol sama Ricky Elson, Mas. Oh enggak, Ricky Elson. ya. Jadi Oke, Kelson, Mas. Ricky Elson, Mas, Ricky Elson. Oke. Jadi kita langsung mulai aja kali Mas Ricky ya. Gimana Ya, Mas oke, Ricky? silakan. Silakan Mbak Grace. Oh, Ya, oke terima aja. kasih untuk Mbak Grace. Salam untuk teman-teman semua yang bergabung di live IG dan live YouTube. Ya, live IG di IG Ricky Elson dan live YouTube di Lentera Bumi Nusantara. Malam ini saya didampingi Mbak Grace yang dulunya tim LBN, sekarang tim Ekadin, ya, Energi Akademi Indonesia. Kami akan berbincang-bincang tentang apa pendapat saya tentang kedatangan Tesla dan tentang mobil listrik, tentang apa yang kita kerjakan selama ini, apa yang telah kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan juga tentang kemarin Pak Helmi Yahya mewawancarai Pak Dahlan Iskan terkait mobil listrik juga sedikit, dan juga ada pembahasan tentang saya juga, dan saya juga ingin berkomentar tentang hal tersebut. Siap, oke. Silakan Mbak Grace, kita mulai saja Oke. tanpa memperpanjang waktu. Ya, Ya, kita siap, akan Mas. memulai. Ya. Oke nih, jadi kita mulai yang pertanyaan pertama nih Mas. Nah, membangun diri, Pertanyaan membangun pertama. negeri. Betul, membangun diri, membangun negeri. Itu adalah jargon yang sering Mas Riki sampaikan kepada banyak anak muda Indonesia. Seperti kita ketahui saat ini, Mas bersama tim LBN punya kegiatan pemberdayaan anak muda di Ciheras. Nah, apakah ada kaitannya kegiatan dan jargon tersebut dengan usaha Mas Riki dahulu terkait usaha mobil listrik yang pernah Mas Riki lakukan bersama Bapak Dahlan Iskan? Silahkan, Mas. Oke, ini adalah pertanyaan titipan dari Mbak Farilin. Mbak Farilin, terima kasih ya atas pertanyaannya. Malam, Mbak Farilin. Apakah ya Bang Riki di Lentera Bumi Nusantara dengan jargon membangun diri, membangun negeri, ya, yang ketika pergi kemana-mana berbicara itu, apakah hal itu ada kaitannya nggak dengan upaya pengembangan mobil listrik? Ya? Jadi sebenarnya jargon kami, ya, moto kami, membangun diri, membangun negeri itu adalah sebuah kalimat
untuk membangkitkan kembali kesadaran kita bahwa banyak orang yang berbicara ingin membangun negerinya, ingin membangun kampungnya, ingin membangun kotanya, ingin membangun provinsinya, ingin membangun desanya. Banyak orang yang berbicara tentang membangun ini. Dan itu sudah sejak lama kita gaungkan dan kita dengarkan. Tapi seringkali kita lupa bahwa membangun diri, membangun negeri, membangun desa, membangun kota, atau membangun dunia itu sebenarnya ini bukan pekerjaan sendiri, ini pekerjaan bersama-sama. Dan namun pekerjaan bersama-sama ini bisa berjalan secara otomatis ya, seandainya itu dimulai dengan membangun diri. Nah, proses membangun diri inilah yang kita lakukan melalui proses pendidikan, melalui proses bekerja, melalui interaksi-interaksi yang menaikkan kualitas diri kita. Dan salah satunya memang, ya, walaupun bukan spesifik ya, mobil listrik, pengembangan mobil listrik, pengembangan pembangkit listrik tenaga angin, itu adalah sebuah manifestasi dari proses membangun diri tadi, yang dimana itu akan banyak melibatkan dengan tema yang sangat seksi tersebut. Mobil listrik ya yang masuk dalam tema kendaraan listrik ke depannya, dan pembangkit listrik tenaga angin dengan tema sebagai tema dari renewable energy yang sedang digaung-gaungkan untuk dunia yang lebih hijau. Maka Oke, udah halo connect Pak lagi Mas Grace, Riki. Ya, sudah connect lagi Mas sudah Riki. connect lagi? Sudah. Maafkan. Jadi Lanjut aja, Mas. ya, jadi kami ingin menjadikan pengembangan mobil listrik itu sebagai pemicu untuk anak-anak muda untuk mau ikut serta, ya, mau untuk membangun dirinya, bahwa kita mampu loh untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kita mampu loh men-challenge teknologi-teknologi yang terbaru. Ya. Apakah boleh bidang lain? Sangat boleh sekali. Hanya kebetulan pada waktu itu ya, yang menjadi tren adalah mobil listrik. Hanya kebetulan yang pada waktu itu yang menjadi tren adalah pembangkit listrik tenaga angin. Jadi memang jargon membangun diri, membangun negeri ini menjadi filosofi yang kami bawa ke Ciheras ya. Meskipun hari ini ya kita dalam terus terang kesulitan untuk proses pengembangan kendaraan listrik, tapi itu tidak menghentikan semangat kita bahwa kita masih tetap bisa mengajak anak-anak muda untuk mempersiapkan dirinya, dan membangun diri, membangun negeri ini menjadi satu keyword penting nanti bagaimana kita menyikapi kedatangan Tesla. Oke. Begitu, Mbak Grace. Siap, Mas Riki. Mantap. Oke, kita lanjut dulu ya, Mas ya. Nah, ini tadi Mas Riki udah sempat mention ya di awal kalau dia juga sedikit membahas tentang ya apa ya YouTube yang antara Helmi Yahya dan Pak Dahlan Iskan. Dan dalam wawancara Pak Dahlan Iskan dengan Pak Helmi Yahya tersebut itu menyampaikan bahwa harapan yang realistis Indonesia terkait mobil listrik yaitu semoga ada perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia. Dan saat ini Tesla berencana membangun pabrik di Indonesia. Bagaimana tanggapan Mas Riki? Oke. Ini langsung ke tema ini ya, tema utama tentang apa tanggapan saya terhadap kedatangan Tesla. Pertama, yang harus kita ketahui adalah negeri kita ini negeri yang penuh potensi, negeri yang kaya raya,
Dan itu bukan hal baru. Sudah sejak zaman dahulu semuanya ingin datang ke negeri ini. Ya. Itu yang pertama dulu. Dan di pepatah nenek moyang kita ada istilah seperti ini, pepatah seperti ini. Di mana ada gula, di sana ada semut. Nah, sebenarnya perlu diperbaiki ya. Di mana ada yang manis, di sana ada semut. Di sana akan didatangin semut. Dan bahkan di hal yang ini agak vulgar sedikit ya. Bahkan di tempat bangkai sekalipun semut datang. Artinya di bangkai sekalipun itu ada kemanisan. Ini tentang kesempatan. Ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kedatangan Tesla itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak akan bisa dihalangi oleh apapun. Ketika pengembangan kendaraan listrik ya merebak di dunia, maka Indonesia itu menjadi gula, apalagi dengan kekayaan Indonesia dengan kandungan nikelnya, dengan kandungan mineral-mineral lainnya. Dan sebenarnya tidak hanya itu. Market yang sangat besar dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Perkembangan ekonomi yang sedang, walaupun ada ketimpangan di sana-sini, tapi kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa Indonesia semakin membaik. Indonesia semakin membaik. Keadaan hari ini masih jauh lebih baik daripada keadaan sebelum-sebelumnya. Ya, apapun itu. Sehingga ya, ketika kita melihat hal demikian, ya, tak ada satupun bangsa di dunia ini atau perusahaan-perusahaan besar di dunia ini yang tak melihat negeri Indonesia ini sebagai potensi. Maka kedatangan Tesla dan kedatangan investor-investor lain itu hanya menunggu waktu. Ya, hanya menunggu waktu. Kebetulan ya, iklim selama ini, iklim berinvestasi itu selama ini lebih bagus di Cina, Thailand, Vietnam, dan lain-lainnya. Dan Indonesia sekarang juga dalam keadaan yang bagus. Jadi Tesla pasti datang, tidak bisa kita halangi. Lalu ya, sebenarnya yang datang tidak hanya Tesla, perusahaan-perusahaan lain pun juga pasti akan berdatangan. Pasti akan berdatangan. Karena begini, wah Tesla itu kan mobil mahal, kan nggak bisa dibeli oleh semua orang. Market itu tidak memikirkan bisa dibeli semua orang atau tidak bisa dibeli oleh semua orang. Ya. Meskipun Tesla itu tidak bisa dibeli oleh semua orang, di Indonesia ini masih ada 50.000 orang yang sanggup membeli Tesla. Saya pikir bahkan lebih dari 270 juta itu, ya, bisa jadi 1 juta orang sanggup membeli Tesla. Oke. Bicara pembeliannya ini, apakah cash, apa? Kan sekarang skema untuk pembelian ini banyak. Ya. Skema untuk pembelian ini banyak. Jadi Tesla akan melihat ini sebagai sebuah market dan juga sebuah potensi, apalagi dengan kandungan nikel Indonesia yang banyak, di mana salah satu kunci dari kendaraan listrik dan bisnisnya Elon Musk adalah baterai. Di mana mereka juga mengembangkan baterai packnya untuk mobil listriknya, untuk baterai packnya, untuk solar city-nya, untuk pengembangan space shuttle-nya nanti, itu akan sangat membutuhkan baterai. Jadi tidak hanya Indonesia, negara-negara yang berpotensi untuk pengembangan teknologi renewable energy dan teknologi electric vehicle itu akan didatangi oleh investor-investor, itu pasti. Permasalahannya adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana saya menyikapi. Sebenarnya saya sudah mention ini 8 tahun yang lalu ketika Pak Dahlan mengajak saya mengembangkan kendaraan listrik. Sehingga setiap orang bertanya kepada saya, apa Mas Riki tidak tertarik untuk membuat pabrik mobil listrik? Saya jawab, saya tidak tertarik. Nah, saya tidak tertarik untuk membuat pabrik mobil listrik. Karena ya, ini bukan sebuah ungkapan pesimis, juga bukan, tapi ini adalah sebuah realita yang kita lihat bahwa ya, selama ya, puluhan tahun ini
industri otomotif di Indonesia itu dikuasai oleh eh, pemain Jepang, ya, oleh pemain Jepang, dan itu sudah sangat kokoh ya di Indonesia untuk membangun industri otomotif baru itu ya, membutuhkan effort yang sangat besar sekali dan dana yang sangat besar sekali. Dan jika kita berharap akan lahir sebuah industri otomotif nasional, peluang kemungkinannya itu hanya satu, jika negara atau pemerintah ya benar-benar nekat, atau 9 pemegang uang terbanyak di Indonesia itu bersatu ya membangun ya, industri otomotif di Indonesia. Dan saya rasa itu tidak akan terjadi. Ya, dua-duanya tidak akan terjadi. Lalu kita nyerah dong Bang Riki? Tidak. Saya selalu sampaikan bahwa ya kita bukan ingin bangun pabrik. Ya. Kita ingin ya, menyiapkan, bukan pabrik mobil listrik yang mau kita siapkan, adalah pabrik manusia unggul. Ya. Pabrik orang-orang, ya, SDM yang memiliki kemampuan, experience, ya, dan penguasaan terhadap teknologi-teknologi modern saat ini, khususnya teknologi kendaraan listrik. Ya. Teknologi kendaraan listrik. Kenapa? Tadi kita tahu bahwa kedatangan mereka keniscayaan, maka daripada kita meributkan kenapa menerima, ya, namun mereka akan tetap datang. Lebih baik kita menyiapkan SDM kita, agar SDM kita dapat menjadi orang-orang yang menjadi pengambil keputusan kelak nanti di sana. Sementara kita meributkan ya kenapa Tesla datang, namun kita tidak menyiapkan diri sehingga kita qualified untuk mampu menjadi pengambil keputusan di sana, maka yang akan menjadi pengambil keputusannya ya kita akan melihat orang dari Vietnam, orang dari Pakistan, orang dari Bangladesh, orang dari India, karena Tesla itu mewakili perusahaan multinasional yang bekerja di sana ya tidak hanya orang-orang dari Amerika saja. Lebih baik anak-anak muda itu ya menyiapkan dirinya untuk bisa ya, bergabung ke kancah pentas global ini. Sebenarnya hal ini sudah dituliskan oleh Kenichi Omae ya di tahun 95-an dalam bukunya The Next Global Stage, ya, panggung global ya di masa depan gitu. Bagaimana tentang keadaan hari ini itu sudah diprediksi. Jadi ya, tidak ada yang perlu kita kesalkan kalau kita protes ke pemerintah, kasihan Mas Riki, kenapa tidak didukung. Tidak demikian, bukan begitu cara kita menyikapi. Ya. Saya pernah menyampaikan di momen-momen sebelumnya, juga di Facebook saya juga saya menyampaikan bahwa ombak besar itu mau datang. Itu keniscayaan. Ya. Pilihannya apakah kita menangisi kenapa ombak besar datang, atau kita ya membiarkan diri kita digulung oleh ombak besarkah, atau kita nyalahin ya yang bikin ombak besarkah, atau kita menyiapkan papan seluncur untuk bisa menari-nari di atas ombak itu. Ya. Pilihannya hanya itu. Dan saya berpikir sekarang pilihan kita adalah secepatnya menyiapkan papan seluncur kita untuk menari-nari di atas ombak sebesar apapun. Siap, Mas. Begitu, Pak Grace. Mantap, Mas Riki. Sangat jelas banget sih poinnya, Mas. Makanya Mas sangat dekat dengan anak-anak muda seperti itu. Lalu berikutnya kita lanjut ya, Mas ya. Nah, tadi selain poin yang tentang mobil listrik, ada juga poin di mana Pak Dahlan menyampaikan bahwa beliau merasa bersalah dengan Mas Riki Elso. Nah, bagaimana tanggapan Mas Riki terkait hal itu, Mas? Oke. Saya sangat bersyukur sekali ya mendapatkan suatu perhatian yang sangat besar dari seorang Dahlan Iskan, ya. Seorang Dahlan Iskan. Tapi saya juga tidak mau membiarkan ungkapan beliau bahwa memang saya tidak bisa mengatur perasaan beliau, bahwa beliau merasa bersalah kepada saya. Namun saya ingin mengklirkan bahwa saya tidak pernah merasa Pak Dahlan melakukan kesalahan apa-apa kepada diri saya. Keputusan pulang adalah keputusan saya.
Hanya kebetulan pada saat itu momennya Pak Dahlan menjadi Menteri BUMN dan momennya Pak Dahlan memberikan tantangan kepada anak-anak muda Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan kendaraan listrik. Dan kebetulan waktu itu saya juga sedang berencana pulang ke Indonesia. Saya akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin dan beliau mau memberikan dukungan kepada pengembangan pembangkit listrik tenaga angin saya. Kenapa saya tidak ikut serta di dalam pentas pengembangan kendaraan listrik? Dan kita menjalani berbagai hal bersama pada waktu itu. Di bawah dukungan Pak Dahlan, kami diberikan kesempatan mengembangkan mobil Tukusi, mengembangkan mobil Selo, Gendis, ya, beberapa seri mobil listrik hingga ke tahun 2014 selama 2 tahun pada waktu itu. Bagi kami itu adalah sebuah rasa terima kasih yang amat sangat. Ya. Jadi Pak Dahlan tidak perlu merasa bersalah. Ya. Saya mengerti bahwa beliau merasa bahwa setelah beliau menjadi menteri, tidak lagi menjadi menteri, sehingga apalagi pada podcast beliau bersama Pak Helmi Yahya juga disampaikan bahwa beliau disibukkan oleh hal-hal yang tidak berguna, maksudnya itu karena dikasuskan pada waktu itu, ya, sehingga tidak bisa apa-apa. Meskipun ya demikian. Walaupun waktu itu beliau juga menyuruh saya untuk kembali balik ke Jepang, saya menolak bahwa pilihan saya adalah ketika saya memilih pulang untuk Indonesia, ya pilihan saya adalah bagaimanapun, apapun caranya, saya akan mencari celah untuk bisa bermanfaat di negeri ini. Jadi ini bukan karena apa-apa, jadi bukan karena Pak Dahlan tidak lagi menyokong saya, lalu saya jadi nolongso, juga tidak. Dukungan beliau sudah sangat banyak kepada saya, baik dukungan di CRS juga. Jadi harapan saya Pak Dahlan tidak lagi bersedih, ya, tidak lagi merasa bersalah. Nah, saya dengan pilihan saya pulang ke Indonesia dan saya tidak menyerah dengan pengembangan mobil listrik. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengembangan kendaraan listrik lebih tepatnya. Saya menyiapkan anak-anak muda. Di CRS kami menerima kerja praktek, ya, lebih dari 400 sampai 1000 mahasiswa dalam setahun, ya, baik yang untuk kerja praktek ataupun untuk yang TA, tugas akhir. Dan selama 1 bulan, selama 2 bulan, selama 3 bulan berinteraksi itu kami berusaha, ya, memberikan pemikiran yang luas, ya. Kita membuat kampus merdeka di CRS, ya, menerapkan kampus merdeka. Mereka bebas berkreasi, bebas berkarya, dan tidak dipungut bayaran. Ada tagline engineering ya Mas ya? Ya, dengan prinsip engineering. Engineering itu udah sulit, jangan dipersulit lagi dengan wajahmu. Ya. Jadi saya malah sangat berterima kasih sekali, ya, dengan berbagai kejadian yang saya alami bersama Pak Dahlan, baik kejadian kecelakaan mobil listrik Tukusi bersama Pak Dahlan, baik pengembangan mobil listrik, sehingga saya bersama tim Kupu-Kupu Malam bisa menampilkan karya kami di KTT APEC 2013, dan hingga hari ini pun begitu banyak yang memberikan apresiasi terhadap apa yang kami lakukan. Lalu apalagi yang saya sesalkan gitu, kesempatan yang begitu besar telah diberikan, dan saat ini adalah giliran saya untuk memberikan kesempatan-kesempatan seperti itu kepada anak-anak muda yang berikutnya. Jadi tak ada yang perlu dirasa bersalah oleh Pak Dahlan. Saya bahagia di CRS. Mantap. Siap, Mas. Sudah jelas, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Mas. Nah, kita sekarang mau membahas tentang anak muda, Mas. Baru 23 menit ini, Mbak Grace, baru 23 menit. Kita rencananya sampai jam 9 atau jam 9.30. Iya, tenang aja Mas. Nanti kita akan juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang live nih. Coba kita lihat-lihat ya Mas ya pertanyaannya ya. Oke, kita balik dulu nih. Pertanyaan yang berikutnya tuh ada tentang anak muda. Nah, ini sudah banyak. Tadi udah Mas Riki juga udah sampaikan, sudah ada ribuan yang datang ke Ciheras. Bukan juga aku percaya Mas Riki udah dulu kan mendatangi kampus-kampus, berbagai kampus dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Nah, nggak hanya itu, juga mengunjungi teman-teman yang di Belanda, di Jerman, di Jepang, di Malaysia. Ya. Nah, terus
Dan dari semua anak muda itu tuh Mas ya, apakah ada visi dan misi jangka panjang nih yang sebenarnya terkait dengan dari Mas Riki sendiri terkait dengan kekuatan dari anak muda tersebut, Mas? Ya, sebenarnya dulu di tahun 2012 itu saya itu ditugaskan oleh Pak Dahlan ke PT Pindad untuk mengembangkan mesin mobil listrik, ya. Mengembangkan mesin mobil listrik buatan Indonesia. Jadi sebenarnya ada upaya kita untuk melakukan itu. Pada saat itu saya mengusulkan kepada Pak Dahlan bahwa di PT Pindad, di PT DI itu banyak hangar-hangar kosong. Hangar ya, hangar itu ruangan gede-gede tapi kosong. Dan lalu saya sampaikan ke Pak Dahlan, kenapa kita nggak bikin sebuah proyek besar, yaitu merekrut 3.000 anak muda setiap tahunnya. 3.000 anak muda setiap tahunnya. Nanti 1.000 orangnya akan khusus membahas tentang baterai, mengkaji, meneliti, mengembangkan teknologi tentang baterai. 1.000 orangnya membahas teknologi tentang kontrol dan artificial intelligence. Dan 1.000 orangnya membahas tentang teknologi mesin penggerak atau elektrik motor yang ke depan kelak untuk penerapan ke teknologi kendaraan listrik ataupun ke teknologi pembangkitan listrik. Waktu itu saya berharap ya, jika itu dilaksanakan di tahun 2012 ya, negara menganggarkan membayar gaji 5 juta per orang untuk 1.000 anak muda, 1.000 lulusan anak muda dari berbagai kampus ya, diterima saja. Ya, diterima saja, nggak perlu seleksi-seleksi yang terlalu susah-susah lah, nggak perlu tanya cita atau tidaknya kepada negeri, ya, nggak perlu ditanya mereka sanggup bekerja di bawah tekanan atau apa. Kita berikan saja kesempatan kepada 3.000 anak muda ya, per tahun. Seandainya proyek ini dijalankan, hari ini kita sudah punya minimal 7.000 engineer ya, mesin mobil listrik, 7.000 engineer baterai dan 7.000 engineer kontrol yang siap menyambut zaman sekarang untuk ditebar ke berbagai perusahaan-perusahaan kendaraan listrik itu. Itu dulu. Jadi impian saya tentang visi masa depan itu adalah bagaimana nanti ya ketika kita bicara tentang bonus demografi itu memang harus dari hari ini kita siapkan. Di tahun 2030 kita akan punya ya bonus demografi, tapi ini juga kalau di dalam bahasa Jepangnya itu kiki namanya. Di dalamnya kesempatan ada bahaya. Ya. Di dalam bahaya itu ada kesempatan. Nah, bagaimana kita menjadikan bahaya itu kesempatan, jangan sampai kesempatan itu menjadi sesuatu yang membahayakan. Jadi visi saya tetap aset terbesar negeri ini bukanlah nikelnya, ya, bukan nikelnya. Bukan minyaknya, bukan lautnya, tapi manusianya, ya, SDM-nya. Bagaimana kita menyiapkan SDM yang benar-benar ya, memiliki kesadaran bahwa mereka adalah orang-orang yang dahulunya adalah anak cucu, ya, anak cucu dari orang-orang yang ya, membangun Borobudur, membangun Prambanan. Ya, kita ini adalah anak cucu dari bangsa yang besar, dan oleh karena itu kita benar-benar harus berinvestasi kepada anak muda, dan itu juga menyebabkan kami membangun Lentera Bumi Nusantara ini dan membangun sebuah padepokan kecil di pantai selatan, ya, mendatangkan anak muda dari berbagai kalangan, ya, dari berbagai kampus, dari berbagai jurusan, tanpa perlu memandang mereka bisa ngucapin salam apa enggak, mereka ngaji apa enggak, mereka itu urusan mereka, urusan pribadi mereka. Ya. Bagi kita, mereka semua itu adalah aset negeri ini. Jika ada yang kurang dari mereka, tugas kita adalah bagaimana ya berinteraksi dengan mereka dengan sungguh-sungguh. Lalu dari interaksi itu, sedikit demi sedikit kualitas diri mereka, kualitas diri kita ya, meningkat. Dan dengan naiknya kualitas diri kita dan kualitas diri mereka ini, otomatis negeri kita pasti akan terbangun. Ya, akan terbangun. Tapi ketika kita sibuk menyalahkan anak muda, kenapa anak muda Indonesia itu nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Sementara kita nggak pernah mengerjakan apa-apa, berinvestasi apa-apa untuk mereka. Gitu. Maka
Makanya saya tidak menolak ya tawaran Pak Dahlan dulu. Saya berikan Anda perusahaan, nggak mau. Ya. Anda pulang ke Jepang, nggak mau. Udah saya bilang saya pulang ya. Ketika beliau pun menulis sebenarnya, ketika pertemuan pertama saya dengan beliau di gedung Kementerian BUMN ya, tanggal 30 April 2012 itu saya mengatakan bahwa saya pulang dan saya ingin mengunjungi berbagai kampus mengumpulkan anak muda. Ya. Mengumpulin anak muda. Karena saya yakin ya, bahwa problematika kita yang terbesar adalah ketidakpercayaan diri kita. Ya, karena kita tidak percaya diri, kita tidak mampu mengelola anak-anak muda kita. Sehingga kita mengandalkan kekuatan asing untuk membangun negeri ini. Maka ya, kita sebagai orang dewasa ya, walaupun saya belum begitu tua ya. Alhamdulillah saya udah 40 ya. Dan saya merasa bahwa saatnya ya kita belajar percaya kepada anak-anak muda kita, ya, berhadapan dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh dengan mereka, lalu bersungguh-sungguh untuk mengajak mereka kembali. Ya. Jangan sampai nanti kita menyaksikan anak muda kita semuanya menjadi generasi unboxer. Hello guys, hari ini gua akan unboxing. Jangan sampai lah. Ya. Kekayaan alam kita kaya, ya. Kekayaan ya, SDM kita kaya, dan ini butuh ya, butuh kesadaran individu ya, untuk menaikkan kualitas dirinya. Dan di sanalah kita menanamkan membangun diri, membangun negeri tadi itu. Begitu. Siap. Mbak Grace, jadi visi jauh kita adalah untuk menyambut 2030 ya. Iya Mas. Ini baru yang datang, baru Tesla. Ke depan akan lebih banyak lagi. Dan kita harus siap papan selancar untuk anak muda kita. Mantap. Oke, siap Mas. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Ini kaitannya sih juga masih dengan kaitan yang terkait Tesla, terkait nikel gitu. Pada forum Abu Dhabi Sustainability Week 2020, yaitu tanggal 13 Januari 2020, Presiden Indonesia menyampaikan tentang Indonesia sebagai pemasok nikel. Di mana nikel adalah bahan baku baterai penyimpanan energi listrik. Di sisi lain, Tesla ingin berinvestasi membangun pabrik di Indonesia, seperti yang sudah Mas Riki sampaikan tadi. Nah, bagaimana menurut Mas Riki? Apa yang perlu Indonesia siapkan? Dan mohon saran untuk anak muda Indonesia, ada peluang apa saja dan bagaimana menanggapi? Oke, tentang investasi Tesla tadi itu membuat pabrik yang Tesla mengatakan bahwa akan membangun pabrik baterai. Saya tidak tahu bagaimana pembicaraan detailnya, kesepakatan detailnya dengan pemerintah. Tentu saja apa yang disiapkan oleh Indonesia itu tanggung jawab dari pemerintah. Tapi apa yang harus disiapkan anak muda, maka ya anak muda harus menyiapkan skillnya, harus menyiapkan dirinya. Ya, untuk mari kita bersiap-siap menari di pentas internasional. Ya. Jangan lagi berpikir bahwa wah sebagian bangsa kita ini kan banyaknya buruh. Iya. Sebagian bangsa kita ini kan tidak bisa bahasa Inggris. Iya, kenyataan itu kita terima. Tapi bukan berarti kita excuse ya, lalu minta bahwa karena kayak gitu tolak asing. Jangan begitu. Karena kita sadar bahwa kemampuan kita kurang, maka mari kita beramai-ramai ya, memperkuat lapisan-lapisan tersebut. Anak-anak muda pergilah ke desa-desa. Ya. Saya memutuskan meninggalkan pekerjaan saya di Jepang. Saya tidak mau diajak untuk masuk BUMN. Saya tidak mau diajak untuk masuk perusahaan swasta. Tidak mau. Saya sengaja memilih untuk berhenti bekerja dan menjadi pengangguran. Pergi ke desa. Ya. Dan kenapa? Karena saya yakin bahwa negeri ini penuh potensi. Ya. Negeri ini penuh potensi. Jadi, ya, kalau saya mengajak dengan saya bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja di BUMN kepada anak-anak muda yang tidak mendapatkan kesempatan di sana akan merasa, wah ya Bang Riki, ya sih udah kerja atau apa. 8 tahun saya hidup di Indonesia tanpa bekerja, dalam tanda kutip ya, tidak pergi ke kantor. Ya. Tapi ternyata tetap bisa hidup. Saya di sini berternak domba, saya di sini berternak sapi, saya di sini miara rumput, saya di sini bertanam kelor. Ya. Dan itu baru satu potensi kecil
di sebuah desa yang namanya Ciheras. Sementara Indonesia ini luas, ya. Di segala pelosok penjuru negeri ini begitu banyak kesempatan berseliweran. Ya. Jangan hanya karena satu Tesla yang datang, ya, kita ribut satu Indonesia. Gitu. Biasa aja itu. Ya. Oleh karena itu, saya minta anak-anak muda lebih menyiapkan dirinya di pentas global, lalu mampu berbahasa Inggris. Ya. Jangan sampai menjadi penjual negeri. Jangan sampai menjadi pembawa tas. Jangan. Ya. Kita harus kembali menjadi raja di negeri kita. Ya. Kita harus membangunkan raja-raja negeri di dalam dada kita. Sanggup menjadi, mampu melayani mereka. Mampu melayani ini bukan sebagai pelayan. Karena kemampuan kita di atas mereka. Karena kita mampu melayani. Jadi, ya, teman-teman yang masih muda, yang masih kuliah sekarang. Sungguh-sungguhlah belajar. Ya. Jangan jadikan ya, ketidakpuasan kita kepada keadaan sekeliling sebagai alasan kita untuk tidak belajar sungguh-sungguh, ya, tidak melakukan yang terbaik kita di kampus. Walaupun ada yang bilang mahasiswa itu kerjanya nggak belajar doang, enggak, tetap tugas utamamu belajar, ya, belajar tidak hanya di kampus, belajar di masyarakat, belajar di kampus, belajar di himpunan, belajar di gerakan, belajar. Ya. Dan siapkan diri kita untuk mampu berstrategi. Ya. Mampu menjaga diri kita. Jadi, jadilah orang yang akan mengambil keputusan di perusahaan-perusahaan besar tersebut. Ya. Dan itulah bentuk sumbangsi kita kepada negeri ini. Ya. Siap. Itu aja, Mas? Yes. Oke, ini kita mau coba bahas satu pertanyaannya dan disampaikan di IG Live. Ini pertanyaan seperti ini, Mas. Bagaimana perspektif pengimplementasian sustainable energy di Indonesia dari segi bisnis? Apakah memungkinkan untuk kaum milenial di bidang ini? Sangat memungkinkan. Ya. Bicara tentang bisnis renewable energy. Saya bicara fakta dulu ya. Tahun 2017-2018 itu kita membuka KP itu sudah sejak lama, sejak 2013. Dan 2015-2016 mulai berdatangan teman-teman dari Sumatera. Dan yang mengagumkan bagi saya adalah di tahun 2017-2016 ya. Teman-teman dari UIN Suska, ya, Universitas ya, Islam Negeri, ya, UIN Suska di Riau, tidak terkenal, tidak hebat, dan orang tidak akan membayangkan dari UIN itu ada anak-anak teknik. Tapi ternyata ya, teman-teman dari UIN Suska yang datang ke Ciheras ini sekarang semuanya berperan aktif sebagai di bisnis panel surya di Indonesia, dan ternyata mereka telah mengimplementasikan lebih dari 1 megawatt pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di berbagai tempat di Indonesia. Artinya apa? Jika teman-teman dari UIN Suska aja bisa memanfaatkan kesempatan seperti itu, terlepas dari berbagai tantangan, dan tantangan itu pasti ada, ya, baik tantangan regulasi, tantangan alam, tantangan harga, tantangan persaingan ekonomi, pasti ada. Tapi tadi itu, di balik tantangan itu pasti ada kesempatan. Dan pekerjaan kita meributkan, kenapa ada tantangan kah? Atau melihat ya, peluang ya, yang begitu besar di balik tantangan itu. Apalagi Indonesia kaya akan potensi energi terbarukan, baik bioenergi, ya biomasa ya, baik energi panas bumi, energi angin, energi matahari, energi air, kita kaya akan itu. Apalagi dengan energi arus laut. Persiapkan diri kita, kumpulkan informasi-informasi tentang pergerakan dunia terkait hal itu. Lalu pantaskan diri kita untuk bisa bersanding, bekerja bersama mereka. Sampai tadi itu, sampai kita menjadi orang-orang yang mengambil keputusan. Ya.
Lalu kita belajar mempercayai negeri kita, mempercayai bangsa kita. Saya rasa itu adalah sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Ya. Dan itulah perspektif saya terkait energi terbarukan. Oleh karena itu, saya ketika memulai Ciheras ini 2011, ya, saya ditertawakan banyak orang. Ya, ditertawakan, Indonesia itu angin-anginan. Ini di Khatulistiwa, kincir anginmu nggak berputar. Sebelum kamu lahir kami sudah ngembangin kincir angin. Ya. Bahkan pertama kali saya bertemu Pak Dahlan pun, Pak Dahlan ngomong kepada saya, kenapa Anda ngembangin kincir angin? Toh, selama aku menjabat di Rut PLN, aku nggak pernah melihat keberhasilan kincir angin. Gara-gara kita percaya dengan omongan seperti itu, sekarang kita menanggung bebannya. Ya, di kampus kita dikatakan bahwa negeri ini nggak ada anginnya. Tapi mereka berbondong-bondong membangun pembangkit listrik tenaga angin ya, yang tingginya 140 meter hari ini. Ya, panjang bilahnya 80 meter. Sehingga kita bisa apa? Kita hanya bisa terpana, lalu mulut menganga, melihat bilah-bilah yang panjangnya 80 meter itu. Coba seandainya dari dahulu itu kita tetap konsisten dengan komitmen. Meskipun negeri ini di Khatulistiwa sekalipun tidak ada angin sekalipun, kita kembangkan kincir angin yang bisa berputar di angin pelan. Ya, meskipun ada kegagalan-kegagalan dari orang-orang yang mendahului kita, maka kita belajar dari kegagalan itu membuat yang lebih baik. Lalu kita melihat bagaimana pengembangan di luar negeri. Lalu kita melakukan ya, reverse engineering atau pengembangan-pengembangan yang jauh lebih baik lagi daripada itu. Saya pikir inilah yang harus dilakukan. Seperti yang saya katakan tadi itu, negeri ini gula. Jangan bicara prospek lah di Indonesia ini. Semuanya prospek ya, untuk menjadi baik, untuk menjadi penipu, untuk menjadi itu prospek semua di Indonesia. Gitu. Tinggal pilihanmu. Ya, tinggal pilihan kita masing-masing. Ya. Baik di renewable energy, baik di industri robotik, baik di industri drone, baik di industri artificial intelligence, ya, baik di industri kendaraan listrik, ya, industri kapal listrik. Ya, begitu banyak peluang menanti kita. Tak ada waktu untuk protes-protes. Ya. Ya. Persiapkan saja diri kita. Begitu pendapat saya. Oke. Mungkin ini juga yang sebenarnya kalau karena aku juga dulu di Lentera gitu mengamati dan benar-benar turun langsung terjun ya Mas ya. Dan ini juga pengen tahu juga dari pandangan Mas Riki sendiri. Boleh diceritakan nggak nih Mas? Ini kan memang awalnya itu kan tentang angin, kemudian energi-energi baru terbarukan lah yang kita benar-benar fokuskan gitu. Tapi kan dalam perkembangannya akhirnya kita melihat bahwa ya permasalahan ke depan itu bukan hanya energi gitu. Tapi ada sektor-sektor lain. Nah, itu Mas boleh bagikan lagi nggak, Mas? Itu juga akhirnya makanya kena namanya jadi Lentera Bumi, dan kemudian jadinya mengeksplor bagaimana kekayaan alam di Indonesia, gitu, Mas. Silahkan, Mas. Oke. Di awal-awal datang ke Indonesia, saya butuh sesuatu jalan masuk. Ya. Karena pada waktu itu, di pekerjaan saya sebelumnya, adalah sebagai seorang perancang mesin listrik ya, lebih tepatnya kalau dalam bahasa Indonesianya itu yang mudah dimengerti orang, perancang dinamo. Ya. Pekerjaan saya adalah merancang dinamo, bagaimana lebih efisien, bagaimana lebih kecil, bagaimana lebih hemat energi, bagaimana lebih powerful. Pekerjaan saya dahulu itu. Saya nggak tahu bagaimana ya cara masuk ke Indonesia. Maka pada waktu itu saya memang sengaja memilih sebuah challenge, ya, memilih sebuah tantangan. Ya, apalagi di masa itu orang tidak percaya dengan angin. Sebenarnya pilihan renewable energy itu banyak ya, ada matahari, ada angin, ada biomasa, ada panas bumi. Tapi saya lebih memilih angin yang orang sudah tidak percaya ini. Dan waktu itu kita mengajak, tujuan kita bukan mau nyaingin PLN, bukan mau bikin listrik murah, bukan itu. Ya. Bagi yang tahu bagaimana susahnya membuat listrik itu, nggak akan ngomong listrik murah. Ya. Nggak akan ngomong. Untuk listrik murah kita itu, ya, betapa hancurnya bumi Kalimantan. Ya. Betapa hancurnya bumi Kalimantan. Nggak ada yang murah. Untuk mendapatkan kebahagiaan kita ini, banyak yang harus kita bayar sebagai manusia. Gitu.
Dan pada waktu itu pintu masuknya, ya, kita memilih challenge tantangan untuk menjadi ajang kontribusi anak-anak muda. Kita pilih angin. Namanya waktu itu kita bikin adalah Lentera Angin Nusantara. Apa tujuan kita? Ingin menerangi, ikut serta menerangi pelosok Nusantara. Meskipun dari angin yang orang sudah tidak percaya lagi. Meskipun yang akan kita dapatkan itu hanya penerangan sebesar lentera. Filosofi itu yang kita terapkan ketika pengembangan energi angin ini. Hari-hari kita di awal tahun 2012-2013 itu, tiap hari kita berlatih bagaimana mengkaji potensi angin, bagaimana mengukurnya, bagaimana menganalisanya, bagaimana mengembangkan bilah yang terbaik yang bisa berputar, sehingga kita diberikan kesempatan untuk membangun 100 kincir angin di Pulau Sumba. Untuk membuktikan bahwa jauh sebelum sidrap, di tahun 2013 itu kita sudah membuktikan bahwa Indonesia itu memang bisa dengan pembangkit listrik tenaga angin. Walaupun pada waktu itu skala bisnisnya kecil. Ya, skala bisnisnya kecil. Itu hanya masalah investasi. Ya, hanya masalah investasi. Tapi di sana suatu yang sangat jelas bahwa ya, kita bisa mengembangkan teknologi seperti itu. Dan waktu itu juga saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan mobil listrik. Dan saya terbakar oleh keduanya ini. Saya mengira bahwa membangun negeri ini dengan dua hal itu saja cukup. Tapi saya sangat bersyukur sekarang bahwa ternyata baik mobil listrik maupun kincir angin, ya, itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang saya harapkan. Dan di tahun 2014 saya mulai berpikir, sebenarnya apa di balik semua ini? Dan ternyata saya malu kepada rumput ketika saya merenung menundukkan kepala di Ciheras, rumput mentertawakan saya. Apa yang kamu sedihkan? Ya. Apakah hanya gara-gara mobil listrik terhalang? Hanya gara-gara kincir anginmu tidak diakui orang? Lalu kamu patah semangat. Lihat kami, kamu injak-injak, kamu cabuti, kamu pangkas, ya, tetap saja kami tumbuh. Meskipun di tanah yang kamu kutuk, ya, bahwa tanah ini telah dihancurkan. Lihat kami mengambil dari bumi untuk menjaga bumi. Ya. Kamilah yang pertama kali mengkonversikan sinar matahari itu berfotosintesa, ya, menyerap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen untuk kehidupan kalian. Ya. Kamilah yang melindungi mikroba-mikroba yang ada di permukaan tanah itu. Ya. Kamilah yang menjaga kekuatan tanahmu sehingga ketika banjir pun datang, ya, tanahmu tetap terjaga. Itu tamparan rumput kepada saya pada waktu itu. Dan kau harus berpikir, apa yang bisa kau hidupkan dari kami? Jangan hanya mentertawakan kami. Ada orang membangun istilah seperti ini. Tanam padi, tumbuh rumput. Tanam rumput, nggak tumbuh padi. Itu hanya dikarenakan manusia makan nasi dari beras yang dari padi. Ya. Lalu kita mensepelekan rumput. Sejak saat itu saya berpikir, apa yang bisa saya pelajari dari rumput? Lalu saya bertekad, ternyata anugerah negeri ini bukan hanya angin, bukan hanya mobil listrik. Ya. Ternyata ketika saya sibuk membahas mobil listrik, ya, di sekeliling saya banyak sekali penderes-penderes gula kelapa, yang ketika musim hujan mereka naik ke atas pohon, dihantam petir, meninggal jatuh. Di sekeliling saya banyak petani-petani domba, yang dombanya kurus kering, karena tidak ada penyuluh pertanian. Di sekeliling saya banyak orang-orang yang kehilangan lahan pertanian gara-gara tanahnya ditambang, ya, secara ilegal. Ternyata saya belum berbuat apa-apa untuk mereka. Dan rumput tadi mengingatkan saya bahwa anugerah negeri ini tidak hanya angin, tidak hanya kepintaran mobil listrik. Anugerah negeri ini adalah segala yang ada di bumi dan di langit negeri ini. Lalu kita mengubah lentera angin Nusantara menjadi lentera bumi Nusantara. Dan kita mulai, ya, berpikir untuk bagaimana bermanfaat meskipun sekecil mungkin. Ya. Kita mulai beternak domba, ya. Lubang-lubang penggalian, sisa-sisa penggalian pasir besi itu kita jadikan kolam lele. Ya. Tanah-tanah pasir yang gersang tadi itu, nah, lalu kita lempari dengan kotoran domba kita, kotoran sapi kita, sekarang menjadi rumput yang hijau. Ya. Dan kita melakukan konservasi. Ternyata beberapa saat yang lalu,
itu ada penelitian di Amerika yang menyatakan bahwa jika kita ingin menyelamatkan bumi ini, ya, untuk menurunkan karbon, ya, dari atmosfer kita itu, ternyata cara yang paling efektif itu adalah menyimpannya melalui rumput. Ya. Nanti silakan cari penelitiannya, ada itu. Dan itu membuat saya bertambah semangat untuk membudidayakan rumput, lalu mengajak petani di sini untuk berternak domba, berternak sapi, dan saya merelakan diri saya untuk menjadi pengemis, ya. Mengajak kepada teman-teman di sekeliling, ayolah beli domba Ciheras, belilah domba petani kami, ya. Karena saya melihat bahwa di sana ada harapan, ya, bagi orang-orang di sekeliling saya, ya. Petani yang merawat rumput, petani yang merawat domba, petani yang merawat sapi, dan tentu saja itu tidak meninggalkan kita untuk mengembangkan teknologi. Di sini kami mengundang anak-anak muda untuk belajar teknologi energi terbarukan, ya, baik belajar tentang kincir angin, belajar tentang mobil listrik, belajar tentang biomasa, biogas, belajar tentang peternakan, dan kita juga sekarang mulai mengembangkan produk-produk lokal seperti kelor, VCO, dan juga sari mengkudu. Dan sejak saat itu bersama Lentera Bumi Nusantara inilah kami berharap bisa berperan lebih besar lagi untuk mengajak membangunkan lagi anak muda itu bahwa setiap kita itu berharga, dan apa yang kita bijak dan apa yang kita junjung itu semuanya itu penuh potensi untuk dikembangkan. Nah, siap. Begitu, Mantap. Grace. Oke, Mas. Mantul banget. Masih ada 9 menit lagi nih, 9 menit lagi. Oke, ini ada satu mungkin pertanyaan tadi ada agak pertanyaan menggelitik nih. Oh, nggak apa-apa nih Mas ya, coba kita tanyakan ke Mas Riki ya. Nggak apa-apa. Iya, jikalau nanti seandainya Tesla benar-benar akan membuka pabrik di Indonesia dan Mas Riki diajak menjadi tim riset, apakah Mas Riki berminat atau bagaimanakah pandangan Mas Riki? Jika seandainya saya diajak oleh Tesla untuk menjadi tim riset mereka, maka saya akan sampaikan bahwa banyak anak-anak muda saya yang lebih hebat daripada saya. Berikan kesempatan kepada mereka, ya. Berikan kesempatan kepada mereka. Ya. Biarkan Ricky Elson ngangon domba dan ngangon sapi di Ciheras, dan biarkan Ricky Elson tiap pagi bisa minum teh kelor. Oh, lebih nikmat ya Mas ya? Ya. Kesempatan itu milik anak-anak muda, bukan milik saya. Saya akan berikan kesempatan itu. Jika diberikan kepada saya akan menolak, dan saya beritahu bahwa sekarang itu banyak sekali ya, komunitas baterai litium, komunitas skuter listrik, komunitas mobil listrik, komunitas sepeda listrik, dan saya sangat optimis dengan negeri ini. Negeri ini dari dahulunya mampu bertahan dalam keadaan apapun, ya, dari dahulunya. Dan saya sangat optimis kita mampu menghadapi berbagai tantangan global ke depan. Tinggal kita menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Oke, sip Mas. Ini aku masih ada pertanyaan nih Grace. Masih ada 7 menit lagi. Oke. Menit lagi. Siap. Aku mungkin cerita dikit tentang Ekadin boleh nggak Mas? Oh boleh tentang Ekadin. Iya nih, sebenarnya sih akhirnya aku kalau boleh cerita sedikit, ini juga dari Mas Riki ya, tentang membangun diri, membangun negeri gitu kan. Kalau tadi aku sempat sampaikan bahwa aku udah jadi tim dari LBN dari 2013 akhir, makin memantapkan hati di 2014, kemudian mendapatkan seorang Ricky Elson sebagai mentor untuk mengarahkan cita-cita sebagai dengan background engineer kan, aku dulu engineering physics, kemudian melihat potensi, ya itu pun muncul, ya itu Mas, seperti yang Mas sampaikan kan. Karena akhirnya benar-benar bertemu langsung gitu dengan berbagai hal ya, kondisi real Indonesia, bagaimana masyarakat kita Indonesia itu ya memang masih ada ketimpangan, itu pun bisa terasa di Ciheras. Lalu Mas Riki memberikan kesempatan aku belajar lebih lagi di Lampung waktu itu, di Desa Teladas dan Desa Gedung Menang, benar-benar lihat langsung gitu, oh seperti ini ternyata ya, gambaran kecil, dan mungkin itu sebenarnya perwakilan juga ada hal-hal lain terjadi di Indonesia seperti itu. Dan akhirnya Mas Riki pun mengarahkan gitu kan, ini kayaknya kamu kemampuannya itu lebih ke arah
memanage orang-orang yang memang backgroundnya itu engineering, jadi lebih ke manajemen teknologi seperti itu. Dan aku pun ya melihat ya, oh ya ternyata ya itulah tadi dengan ditempa kondisi-kondisi yang begitu menantang gitu, akhirnya keluar potensi kita seperti itu. Nah, jadi poinnya di sini adalah anak-anak muda itu perlu ditempatkan di kondisi yang menantang, ya. Betul. Supaya kepekaannya itu bangkit ya, indera-indera kepekaannya itu bangkit. Itu satu poin dari pembicaraan barusan. Betul Mas, setuju banget. Dan akhirnya pun itu yang melatih aku dan menguatkan aku untuk ngambil S2 seperti itu kan di Delft, TU Delft. Lalu akhirnya memang akhirnya menyadari kalau isu energi terbarukan itu ya tadi Mas Riki bilang kalau di dunia luar, which is itu di biasanya bagian barat dari belahan bumi ini gitu ya, itu udah kencang banget isunya kayak gitu. Emang tinggal nunggu waktu aja akhirnya Indonesia kapan ini akan masuk ke perusahaan-perusahaan luar itu. Dan dari situ juga kesempatannya akhirnya aku bergabung dan bertemu dengan sebuah organisasi nirlaba bernama komunitas, betul, yang memang ternyata sama nih pandangannya, sama suhunya, sama frekuensinya. Itu ada dua founder dari Ekadin, Energi Akademi Indonesia, adalah Mbak Desti dan Mas Syarif itu. Mereka berdua suami istri dan akhirnya bergabung di Energi Akademi Indonesia dan tujuannya mirip Mas ternyata dengan Lentera Bumi. Jadi maksudku di sini miripnya adalah karena sama-sama melihat adanya ketimpangan seperti itu kan. Kan Mas Iki juga sering bilang kalau LBN itu adalah mengejar kemajuan, membenahi ketertinggalan seperti itu kan. Itu adalah satu slogan lain ya. Yang itu aku sangat mengilhami itu banget. Dan itu juga dari Ekadin, Energi Akademi Indonesia. Dengan namanya akademi udah jelas kalau itu di bidang kependidikan. Bagaimana banyak juga WNI warga negara Indonesia yang di luar itu tuh sebenarnya pengen loh berpartisipasi untuk Indonesia, tapi dengan keterbatasan juga. Mas juga ngalamin kan Mas, dan Mas juga udah ketemu langsung gitu. Dan ternyata ya itu tadi bidangnya energi karena memang kami backgroundnya datangnya dari energi kayak gitu. Nah jadi aku sih sebenarnya pengen minta semacam pesan-pesan atau mungkin pandangan Mas Riki ya tentang komunitas-komunitas kayak gini, komunitas-komunitas maksudnya seperti Energi Akademi ini sendiri. Gimana Mas Riki? Boleh? Pandangan saya tentang Ekadin ya, Energi Akademi Indonesia ini adalah salah satu bentuk kesadaran ya, dari beberapa anak-anak muda yang memperhatikan keadaan negeri ini dan ingin berkontribusi ya. Khususnya Ekadin ya dari namanya Energi Akademi. Ya, membangkitkan kesadaran kita bahwa salah satu yang menjadi persoalan besar ya, di zaman milenial ini adalah energi pangan dan air. Dan teman-teman memilih energi sebagai tema. Dan komunitas-komunitas seperti ini itu sudah mulai banyak ya dibangun di Indonesia, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Artinya apa? Kita optimis dengan kepedulian seperti ini. Dan kedepannya pilihan kita adalah bukanlah bersaing, tapi berkolaborasi. Ya. Berkolaborasi bersama-sama kita membangkitkan kesadaran teman-teman kita. Kita berkeliling ke kampus-kampus, berkeliling ke desa-desa. Ya. Kita ajak, kita rangkul anak-anak muda kita untuk mengeluarkan potensi mereka yang sebenarnya. Ya. Dan tentu saja untuk bisa seperti itu, kembali lagi ke membangun diri dulu. Bagaimana kita bisa merangkul teman-teman kita, bagaimana kita bisa mengajak, bagaimana kita berusaha merubah negeri ini kalau diri kita saja tidak kita bangun. Dan tentu saja yang paling penting adalah apapun komunitasmu, bangun dirimu, ya. Dan yang paling penting lagi, bangun pagi. Ya. Kalau kita nggak bangun pagi, ya gimana mau bangun diri gitu. Bangun pagi, ya. Rencanakan hari terbaik kita, persiapkan rencana-rencana terbaik kita, siapkan energi kita. Dan satu yang saya kagumi dari Pak Dahlan ya, beliau itu setiap hari 1,5 jam itu senam. Mantap. Ya. Senam. Ya, dari jam 5:30 sampai ke jam 7. Ya. Beliau senam, menyiapkan raganya untuk menghadapi ya, aktivitas hari-harinya. Masa kita anak muda bangunnya baru, bangun pagi, persiapkan rencana-rencana kita, ya, eksekusi dengan sebaik-baiknya, evaluasi. Dan itu yang kita tanamkan di CRS ya. Betul. Kita mengadakan briefing pagi setiap jam 8, ya,
Setiap orang yang di Cieras harus menyampaikan, memperdengarkan ke raganya, memperdengarkan ke orang sekelilingnya apa yang akan dikerjakannya hari ini. Lalu malam harinya kita berkumpul lagi untuk mengevaluasi ya, apa yang telah kita kerjakan hari ini. Dan saya rasa ini adalah suatu yang universal ya. Apapun organisasi kita, ya, bahwa kita ingin melakukan segala sesuatu itu penuh perencanaan dan dengan evaluasi yang baik. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih dengan adanya hadirnya Ekadin yang mampu merangkul teman-teman dari seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan ya, yang Ekadin ini teman-teman yang di luar negeri ya, teman-teman Indonesia yang mendapatkan kesempatan beasiswa atau belajar sendiri ke luar negeri ya, ikut berkontribusi mengisi berbagai talk show atau pandangan atau workshop atau membuat tutorial atau memberikan pembahasan tentang hal-hal terbaru. Ya, Ekadin membuat channel khusus ya untuk itu, lalu bisa berbagi ke berbagai pelosok Nusantara. Siap. Dan tak terasa pas jam 21. Ya. Wah, kita on time ya Mas ya. Tapi kurasa sudah mantap terakhir, banget lah. Silakan Mas. Ya, terakhir saya mau sampaikan beberapa hal juga. Kami tidak menyerah di dalam pengembangan kendaraan listrik dan teman-teman komunitas juga tidak menyerah. Hari ini ada ataupun tidaknya sokongan dari pemerintah ya. Sebenarnya ada, udah memudahkan impor ya. Setidaknya kita udah bisa membeli komponen berupa baterai, controller, elektrik motor. Walaupun kita belum bisa mendapatkan kesempatan, ini challenge kita bagaimana kelak nanti mesin itu bisa kita buat sendiri. Atau seandainya pabrik Tesla jadi dibangun di Indonesia atau pabrik baterai lain jadi dibangun di Indonesia, pemerintah mampu bernegosiasi untuk bagaimana baterai-baterai tersebut bisa dibeli oleh pasar domestik ya. Bisa diakses oleh kita, tidak hanya sebagai pemasok komponen di pabriknya Tesla, tapi kita juga mendapatkan kesempatan menggunakan baterai-baterai tersebut agar kita dapat berkarya. Hari-hari ini ya banyak anak muda yang mengembangkan skateboard listrik, kemudian juga ada skuter listrik, ada sepeda listrik, sepeda motor listrik, mobil konversi, dan ke depan salah satu challenge terbesar adalah Indonesia itu punya lebih dari 60 juta mobil ya, dalam berbagai bentuk dan juga memiliki lebih dari 100 juta sepeda motor ya. Maka dibandingkan membuat pabrik mobil listrik baru, pabrik sepeda motor listrik baru, maka teman-teman saya berikan tantangan, bikinlah startup untuk membuat ya, konversi mobil listrik, konversi kendaraan listrik, dan itu kuncinya tinggal di Departemen Perindustrian ya. Bagaimana undang-undang memberikan kebebasan itu. Kepolisian memberikan kesempatan untuk bisa membuat mobil konversi ini, dan tinggal bagaimana Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian juga mengeluarkan undang-undang yang membolehkan konversi ini, dan kita jadikan itu sebuah kesempatan besar ya untuk Indonesia benar-benar leading di teknologi kendaraan listrik. Dan kami tetap akan berusaha, dan saya juga walaupun proyek pengembangan selo generasi kedua saya masih belum bisa diteruskan, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat. Ya. Amin. Dan kami tetap bersemangat memberikan bimbingan kepada anak-anak muda di sini untuk bagaimana merancang mesin penggeraknya, bagaimana merancang sistem kontrolnya, dan lain-lain. Dan di kampus-kampus juga kegiatan seperti itu semakin banyak. Dan teman-teman di luar negeri yang berkaitan dengan teknologi kendaraan listrik, ayo berbagi dengan teman-temannya di Indonesia. Terima kasih untuk ikut serta di dalam live IG kali ini. Terima kasih Mbak Grace. Ya, terima kasih semua. Mas Riki. Tetap semangat kita terus membangun diri, membangun negeri. Mas, ini ada pesan nih dari CEO Lentera Bumi. Jangan lupa follow Instagramnya Lentera Bumi, @LenteraBumi. Oh iya, jangan lupa ya. Habis ini follow Instagram Lentera Bumi Nusantara. Di sana kita menyampaikan berbagai kegiatan-kegiatan harian yang kita lakukan di Cieras ya. Bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi, mendukung kami, atau ingin datang berkunjung, atau ingin belajar, atau ingin TA, atau selama ini TA-nya nggak selesai-selesai, ayo datang ke Cieras. Atau nggak diterima KP di mana-mana, ayo KP di Cieras ya, di Lentera Bumi Nusantara. Siap. Oke Mas Riki, sudah
kita 1 jam berjalan, Mas Riki, udah diskusi, sudah mengisi malam minggunya teman-teman yang live ini dengan cerita-cerita Ya, mudah-mudahan kita. menjadi malam minggu yang bermanfaat, ya, malam minggu yang Amin. bermanfaat, yang berfaedah ya. Ya, meskipun di luar Amin. hujan petir, namun kita ya akhirnya terima kasih sekali untuk 1.000 lebih teman-teman yang ikut live IG ini. Tadi ada 1.100 Ya, orang yang ikut live betul. IG ini. Terima kasih Betul, Mas. sekali untuk semuanya. Oke. Oke, kalau begitu kita tutup ya, Mas Riki ya. Ya, kita tutup sampai di sini. Saya Ya. mendoakan untuk keberhasilan kita semuanya, Amin. untuk keoptimisan kita, tidak Ya. ada rasa penyesalan kita. Yang penting kita tetap teguh untuk optimis, memperbaiki, membangun diri, membangun negeri. Terima kasih Mantap. semuanya. Kami Oke. akhiri live ini. Bye-bye. Selamat malam, selamat Salam. istirahat. Warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat. Ya. Ya. Membangun diri, membangun negeri. Di end.